Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosid Wahidi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit membahas mengenai materi-materi yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sebelum kita membahas lebih jauh perihal sholat sunnah, alangkah baiknya bila kita memahami terlebih dahulu hal mendasar yang terdapat pada pembahasan kita kali ini, yaitu untuk mengetahui perihal apa sih yang dimaksud dengan kategori wajib dan apa sih yang dimaksud dengan kategori sunnah. Secara sederhana, yang dimaksud dengan kategori wajib ini, apabila sebuah perintah Tuhan kita laksanakan, maka kita mendapatkan pahala. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka kita akan mendapat dosa. Berbeda halnya dengan sunnah. Karena pada konsepnya, ibadah sunnah ini ketika sebuah perintah Tuhan kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalaupun belum bisa kita laksanakan, maka kita tidak akan berdosa seperti itu. Secara hakikat, kita hanya disayangkan saja. Mengapa demikian? Karena alangkah lebih baiknya bila kita bisa menjalankan tidak saja ibadah yang wajib, melainkan ibadah yang sunnah. Karena itulah, dengan kita memahami dua indikator ini, diharapkan kita ke depannya bisa mudah untuk memahami mengenai ibadah-ibadah yang terdapat di dalam ajaran Islam ini. Salah satunya ketika kita membahas perihal sholat sunnah. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian sholat sunnah. Sebagaimana definisi yang telah saya jelaskan tadi, bisa kita artikan sholat sunnah ini adalah sholat yang apabila kita laksanakan maka kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila tidak kita laksanakan atau belum bisa kita laksanakan, maka kita tidak akan berdosa seperti itu. Adapun sholat sunnah ini adalah sholat yang dianjurkan agar bisa dikerjakan oleh umat Islam. Karena orang yang melaksanakan sholat sunnah ini akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal tersebut tidak mengherankan, mengingat ketika kita menjalankan sholat yang wajib saja, terkadang masih muncul perasaan untuk berat melaksanakannya. Apalagi ketika kita berbicara mengenai sholat sunnah. Karenanya, mereka yang bisa istiqomah menjalankan sholat wajib dan sholat sunnah, maka mereka termasuk ke dalam orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia. Karena cukup sulit untuk bisa istiqomah menjalankan perintah yang wajib dan perintah yang sunnah. Seperti itu. Setelah kita membahas mengenai pengertian sholat sunnah, kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam sholat sunnah. Karena pada dasarnya, pelaksanaan sholat sunnah ini bisa dilakukan dengan beragam cara. Bisa dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Bisa dilakukan secara berjamaah. Bisa pula dilakukan secara munfarid ataupun secara berjamaah. Baik, langsung saja kita membahas yang pertama mengenai macam-macam sholat sunnah munfarid. Contoh dari sholat sunnah munfarid yaitu yang pertama sholat rawatib. Sholat rawatib ini adalah sholat yang familiar di kalangan kita. Atau sholat yang cukup populer. Mengapa? Karena kerap dilaksanakan di dalam lingkup masyarakat kita yang dikenal dengan istilah sholat qobliyah ba'diyah untuk pelaksanaannya. Adapun hukum dari sholat rawatib ini
terbagi ke dalam dua hal. Ada sholat rawatib yang mu'akadah, ada yang ghair mu'akadah. Akan tetapi perlu diingat, bagaimanapun status hukum dari kedua sholat tersebut, apabila kita bisa melaksanakan, maka laksanakanlah seperti itu. Karena pada dasarnya melaksanakan sholat rawatib ini merupakan hal yang baik yang bisa menyempurnakan sholat kita. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat dalam rangka menghormati masjid. Menghormati masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, apabila kita memasuki masjid dan memiliki wudu, hendaklah kita menunaikan 2 rakaat untuk menghormati rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, contoh sholat sunnah munfarid, yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah ini sholat yang mana diperuntukkan kepada kita yang memiliki kendala, yang sedang dihadapkan pada perkara yang rumit. Karenanya, untuk memutuskan perkara tersebut, alangkah baiknya kita melaksanakan terlebih dahulu sholat istikharah ini, agar segala sesuatunya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kira-kira contoh mengenai macam-macam sholat sunnah munfarid. Kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam sholat sunnah berjamaah. Apa saja sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah ini? Yang pertama, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini adalah sholat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Adapun waktu pelaksanaannya ketika terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Adapun terkait tata cara pelaksanaannya dilakukan dengan 2 rakaat, yang mana pada rakaat pertama terdapat 7 kali takbir dan pada rakaat kedua terdapat 5 kali takbir. Lalu sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah pula ialah sholat Idul Adha. Pada dasarnya sholat Idul Adha ini memiliki kesamaan dengan sholat Idul Fitri ini. Hanya saja yang membedakan adalah niat dan waktu pelaksanaannya. Ketika sholat Idul Fitri ini dilaksanakan ketika masuk tanggal 1 Syawal, sholat Idul Adha ini dilaksanakan ketika memasuki tanggal 10 Zulhijjah. Adapun teknis pelaksanaannya barulah sama dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Adha, ada juga nih sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Nah, pada sholat yang satu ini, kita pun tidak mesti didahului dengan adanya azan ataupun qomat terlebih dahulu. Langsung saja kita bisa melaksanakan sholat sunnah yang satu ini. Lalu selanjutnya ada sholat khusuf. Sholat khusuf ini adalah sholat ketika ada gerhana bulan. Yang membedakan antara sholat ini dengan sholat yang lainnya, pada sholat ini, meskipun jumlah rakaatnya 2 rakaat, akan tetapi di dalamnya terdapat 4 kali bacaan Fatihah dan 4 kali ruku. Sama seperti apa yang terjadi pada sholat kusuf atau sholat ketika adanya gerhana matahari. Itulah kira-kira yang termasuk ke dalam macam-macam sholat sunnah berjamaah. Nah, kali ini hal yang akan saya bahas adalah macam-macam sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah dan secara munfarid. Apa saja contohnya?
Yang pertama, sholat tarawih. Tentu, sholat yang kerap dilaksanakan pada bulan suci Ramadan ini bisa dilaksanakan secara berjamaah ataupun secara sendiri-sendiri atau munfarid. Adapun terkait teknis pelaksanaannya, ada yang melakukan 8 rakaat, ada yang melaksanakan 20 rakaat, ada yang melaksanakan 36 rakaat. Itu tidak menjadi ukuran kita untuk melaksanakan sholat berjamaah ataupun sholat munfarid dari sholat tarawih ini. Karenanya, bagi teman-teman, usahakan berfokus kepada kita untuk melaksanakan sholat tarawih ini. Yang terpenting teman-teman mencoba untuk menjalankannya. Tidak melulu untuk selalu ribut mengenai jumlah rakaat pada sholat tarawih. Karena pada dasarnya, berapapun jumlah rakaat yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di lingkungan masyarakat, pasti memiliki landasan ataupun dasar hukumnya. Karenanya, hal terpenting yang saat ini perlu teman-teman perhatikan bagaimana teman-teman bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih ini secara khusyuk dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena ibadah yang satu ini tidak rutin dilakukan setiap bulan, hanya ada pada masa bulan suci Ramadan saja. Karenanya, teman-teman harus bisa memanfaatkan dengan baik. Lalu selanjutnya ada sholat witir. Sholat witir ini biasa dilakukan selepas sholat isya hingga menjelang waktu fajar. Adapun jumlah yang bisa dilakukan dalam sholat witir ini berada pada bilangan yang ganjil. Sebut saja 1, 3, 5, 7, seperti itu. Itu yang termasuk ke dalam sholat witir. Selanjutnya ada sholat duha. Nah, sholat duha ini adalah sholat yang dilaksanakan selepas matahari naik. Atau bisa kita perkirakan sekitar pukul 7 sampai menjelang waktu zuhur. Karenanya bagi teman-teman yang bisa untuk melaksanakan sholat duha ini, maka laksanakanlah. Bergantung teman-teman memiliki waktunya. Bila teman-teman sedang sibuk sekali, maka 2 rakaat pun bisa teman-teman lakukan. Namun apabila teman-teman sedang sibuk, maka teman-teman bisa sedang tidak sibuk, maka teman-teman bisa melakukan dengan jumlah yang lebih seperti itu. Misal 4, 8, 12. Bergantung teman-teman memiliki waktunya seperti itu. Lalu selanjutnya ada sholat tahajud. Sholat tahajud ini pun bisa dilakukan secara berjamaah ataupun munfarid. Dengan syarat dilakukan setelah sholat isya dan juga berada pada kondisi teman-teman yang setelah tidur. Seperti itu. Jadi teman-teman, ketika memang telah melaksanakan sholat isya dan terbangun dari tidur teman-teman, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk melaksanakan sholat tahajud ini. Karena banyak sekali keutamaan dari teman-teman melaksanakan sholat tahajud. Adapun minimalnya teman-teman bisa melakukan sholat tahajud ini dengan 2 rakaat seperti itu. Akan tetapi bila teman-teman mampu untuk melakukan lebih, maka tentu hal tersebut lebih baik. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai materi sholat sunnah ini. Terdapat banyak hikmah yang bisa kita petik dari sholat sunnah ini, karena dengan menjalankan sholat sunnah ini banyak nilai-nilai yang bisa kita peroleh. Baik itu nilai kesatuan dan persatuan, kita juga bisa mendapatkan kesempurnaan dari sholat dengan menjalankan sholat sunnah ini, dan masih banyak yang lainnya. Karenanya, mari kita
terus berdoa dan jangan sampai bosan untuk meminta kepada Tuhan agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan sholat wajib dan juga sholat sunnah ini. Karena betapa beruntungnya kita apabila kita bisa istiqomah melaksanakan sholat wajib dan juga sholat sunnah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.